sebelum cek respon pasien dulu, lakukan aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Ya, kemudian cek respon pasien. Pak bisa merespon saya, Pak bisa mendengar suara saya. Pasien tidak sadarkan diri, panggil bantuan. Ya. Tolong di sebelah sini ada pasien tidak sadarkan diri, mohon segera didekatkan troli emergency. Ya. Oke, itu ya. Kemudian tadi pasiennya timnya sudah datang, dia sudah menyiapkan troli emergency. Akhirnya kepalanya begini. Oke, selanjutnya pasiennya langsung dilakukan pengkajian pernapasan. Ya, lakukan pengkajian airway. Kemudian pasiennya kita posisikan dahulu. Posisinya adalah buka jalan nafas pasien dengan hetil chin. Kenapa? Tidak ada. Buka jalan nafas pasien dengan hetil chin karena pasien terindikasi tidak ada cedera kepala. Oke, buka jalan nafas. Look, listen, feel. Lihat, terdapat sumbatan jalan nafas berupa lidah jatuh ke belakang. Listen, terdengar suara snoring. Feel, terasa hembusan nafas melemah. Oke, pasien mengalami sumbatan jalan nafas berupa pangkal lidah jatuh ke belakang. Siapkan OPA. Oke, siapkan OPA. Berarti yang satu. Agak tipis misalnya. Ya. Ayo siapkan OPA. Di sini kan OPA-nya kan dia nggak siap. Jangan kalian lepaskan. Ya teman-teman lepaskan. Selesai ini pasien ini. Ya, lakukan buka jalan. Nah, dia hetil chin. Timnya yang satu ada yang kurang, dia nggak pakai handphone. Pakai handphone sih ada dia. Kalau di sini berarti pasarnya batal berarti harus berbincang. Betul banget ini sih. Oke. Kaji jalan nafas pasien. Buka jalan nafas pasien dengan hetil chin. Ya, hetil chin. Look, listen, feel. Lihat, terdapat sumbatan berupa lidah jatuh ke belakang. Listen, terdengar suara snoring di jalan nafas pasien. Feel, hembusan nafas pasien melemah. Pasang OPA. Pasang OPA. Masuk dulu. Saya jangan tutup. Masuk dulu sampai tangan masuk. Kemudian buka. Sep. Oke ya. Oke, masuk, putar, sip. Oke. Kenapa? Ada yang kurang? Ada apa yang kurang? Tidak diukur. Balai di mana? Iya, ukurnya di mana? Dari ujung bibir sampai ke halus mandibular. Iya dong, gini loh ukurnya. Nah, sorry gini. Ini boleh ditambahin? Boleh nggak mau? Oke, pas ya. Oke, sekarang dipasang. Mari. Sip, masuk ya. Oke. Baik, OPA terpasang, kemudian lakukan reevaluasi hetil chin. Apakah pasiennya hetil chin rate? Nggak bisa. Ya dia sudah dipasang gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman masih mau sayang banget sama pasiennya, wes cepatlah ya mobil. Lakukan reevaluasi. Look, listen, feel. Look, pasien sudah terpasang OPA. Kemudian listen. Suara nafas pasien membaik, tidak ada suara snoring. Feel, hembusan nafas pasien ada masih lemah. Sama seperti itu. Ya karena dia mungkin cedera dan lain sebagainya, kita nggak tahu gitu ya. Airway clear. Enak ya, saya kasih dulu ya. Lanjut kita ke breathing. Lakukan pemeriksaan breathing. Pasang saturasi oksigen. Saturasi oksigen terpasang. Saturasi 82%. Pasien diberikan NRM 12 liter per menit. Kok 12? Pasien diberikan NRM 15 liter per menit. Ya. Nyalain dong, ngomongin dong. Nyala. Baik, bukan
Oke ya, sambil yang satu masang dan nyiapkan, kan kita mau dulu-dulu cau nyalake sebanyak ya. Itu tuh gini cek tadi tak colok gitu ya. Oke, sambil tunggu yang satu dia melakukan pemasangan pemasangan NRM, yang satu lakukan evaluasi IAPP. Lakukan pemasangan evaluasi IAPP. Inspeksi, terdapat luka pada dada, terbuka pada dada sebelah kiri, terdengar sucking chest wound pada luka di auskultasi. Terdapat luka terbuka pada dada sebelah kiri, auskultasi sebelah kiri, terdengar bunyi sucking chest wound. Sebelah kanan vesikuler kiri sucking chest wound. Langsung pasang gitu ya. Nah, terus kemudian palpasi sebelah kiri melemah, sebelah kanan kuat gitu ya. Terus kemudian bunyi ketuk sonar sebelah kanan, sebelah kiri melemah. Berarti lakukan penutupan luka dengan occlusive dressing. Itu pasang aja deh di sini atau gimana gitu ya. Karena itu kan kita nggak benar-benar pakai pantong utuh sama badan gitu ya. Nanti sampaikan aja nanti ke sini ya Bu, kamarnya ya Bu. Sini ya Bu. Ini kalau sebelah Oh ini di bawah. Yang nggak tertutup rasa itu bawah. yang biar bisa keluar. Itu ya. Nah, sudah terpasang occlusive dressing, yang masang bilang occlusive dressing terpasang gitu ya. Occlusive dressing terpasang, lakukan reevaluasi, inspeksi, pasien telah tertutup dengan occlusive dressing. Kemudian auskultasi, bunyi sucking chest wound menghilang. Kemudian palpasi, ekspansi paru simetris, sebelah kanan masih melemah gitu ya. Perkusi, bunyi ketuk sonar sebelah kanan melemah. Jadi intinya kalau pada bagian yang sakit, baik dia ekspansi maupun perkusinya, dia bisa hanya melemah gitu ya. Cek saturasi pasien 82%. Pasien dilakukan persiapan pemasangan ETT ya, berarti yang satu nyiapkan, yang satu siap dengan bedding. Nah, nanti yang dari tadi kan yang ngomong itu kan yang sini mulu gitu ya, yang berarti nanti bagiannya satunya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Yuk, sambil lagi apa bilang enggak? Bilangnya gimana Bu? Menyiapkan. Iya, siapkan alat pemasangan ETT. Oh yang S itu ya Bu? Ya. Oke. S stetoskop. Skop dulu. Skop dulu. Skop, laryngoskop, stetoskop, tube, ETT, NGT, NTT, kemudian AIB opa sudah terpasang, oke? Type Introducer, master siapa master ini? Konektor, suction. Potongnya sana, potongnya di ini namanya tidak sini. Tapi itu dibagi dua ya. Enak tuh yang bagi kan tinggal baking dia sebelah. Iya ya. Kenapa? Dibagi dua sama. Jadi untuk fiksasinya ETT, teman-teman ingat kalau mau fiksasi SGT nggak? Yang satu kasa dibagi dua tapi nggak sampai putus, yang satu ditaruh di hidung. Ya. Kalau ETT nggak ditaruh di hidung tapi dia ditempel seperti itu, tapi nanti muter. Gitu ya. Jadi sempete dipasang. Oh iya. Yes. Nah, fiksasi.
internally. L L look internally. evaluation 332 root. M myelopathy score. O obstruction and neck mobility. L-nya apa? L-nya look Ya, internally. L adalah looks externally. Pasiennya terpasang opa. Kemudian O adalah obstruction. Tidak ada obstruksi jalan nafas. M adalah myelopathy score. Oke. E adalah evaluation 332 root. M adalah myelopathy score. O adalah obstruction and adalah neck mobility. Tapi ditulis ada nggak? Terus ada? Ada? Kalau nggak ada nggak usah disampaikan nggak apa-apa. Setidaknya nanti ini ya udah tunggu. Oke, siap? Oke ya. Oke, siap kita lakukan. Oke, nanti sambil tunggu teman yang satu siap untuk menyiapkan TTT-nya. Gitu ya. Oke, kalau udah siap nggak? Jadi. Jangan. Kasih gel. ETT siap ya? Oke. Baik, ETT siap lakukan pemasangan ETT. Yuk. Oh berarti Nah, ini kan dia masih pakai opa. Dia masih pakai opa gitu ya. Berarti teman-teman tadi nariknya adalah ditarik sedikit kemudian diputar. Oke? Nah, nggak kelihatan. Tadi kan masuknya begini. Begini, kemudian dia masuk, kemudian dimasukkan toh. Nah, nyabutnya kebalikannya. Teman-teman tarik sedikit, kemudian putar, ambil. Gitu ya. Oke. Jadi kita lakukan hiperekstensi, pasiennya tidak ada ini ya, trauma. Oke, ingat ya, jangan dicungkil ya, tapi diangkat. Oke, masukkan ETT-nya. Lepaskan baggingnya, Cak. Baggingnya lepas ininya. Lepas, siap ya. Oke, sambungkan. Dia si yang satu nge-bagging, yang satu auskultasi. kasih. Ya. Ora difiksasi sih. Kanan vesikuler, kiri vesikuler, kanan vesikuler, kiri vesikuler. Dicek iki sae. X tidak terdengar Auskultasi suara sih, agak hembusan difiksasi. nafas. Oke, Dipastikno. berarti ETT masuk ke trakea. Ya. Oke, kalau sudah masuk ke trakea, berarti dia di Fiksasi. Jadi sambil dia tetap bagging ya. Lakukan tadi ambil udara 10 cc, kemudian dihembuskan. Tandanya dia sudah masuk adalah di sini Menggelembung. Kemudian diputar sambil seperti itu, diambil, dia nggak bisa. Ya. Biasanya kalau sudah seperti ya. Dan kalau seperti itu lakukan fiksasi. Nah, karena kalau misalkan fiksasi nanti susah pakai apa namanya handscoon, gitu ya. Silahkan nanti dilepas. Jadi siapa nanti yang nanti fiksasi Bu? Siapa nanti yang masang Bu? Intinya adalah tidak ada anggota tim yang nanti dia itu menunggu instruksi. Begitu. Ya. Nah. Oke ya, jadi Oke ya, jadi teman-teman itu siapa nanti yang memfiksasi, siapa nanti yang memplaster dan lain sebagainya itu adalah tim yang dia sudah tidak memegang apa-apa. Karena kenapa bagging kok nggak boleh lepas? Karena kalau misalkan baggingnya lepas, nanti pasiennya dia satu rasi atau saturasinya semakin
turun. Oke, ETT sudah terpasang, lakukan reevaluasi. Oke, lakukan reevaluasi. Inspeksi, pasien sudah terpasang ETT, pasien sudah terpasang oclusive dressing. Auskultasi, dengarkan suara napasnya. Ternyata suara napas dia di situ ada gargling. Ya, misalkan ada gargling atau snoring. Bukan tidak menutup kemungkinan, berarti teman-teman lakukan suction. Jadi sebenarnya ketika pada saat kita masang ETT itu setelah terpasang pasien itu langsung kita suction juga seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian dipalpasi, perkusi, tadi auskultasi, dievaluasi, dilihat saturasinya. Saturasi pasien jadi 98% gitu ya. Laporkan kepada dokter untuk kolaborasi penggunaan ventilator mekanik. Sudah ya, sudah pasiennya terpasang ventilator gitu ya. Nah nanti dilaporkan hasilnya inspeksi, perkusi dan lain sebagainya, saturasinya naik, berarti masalah breathing clear gitu ya. Breathing clear gitu ya. Oke, breathing clear, cek kondisi pasien. Kondisi pasien stabil, RR-nya 21 kali per menit, saturasi 99%, pasien terpasang EKG dan disambungkan ventilator mode PCMV, kemudian telepon bagian ICU untuk rujuk pasien. Selesai. Ya, gitu ya teman-teman. Oke? Oke banget. Ada yang mau ditanyakan atau mau nyoba dulu?